Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman jana saya, dimanapun kalian berada, baik yang udah pernah nonton video-video saya, ataupun yang baru kali ini, kebetulan, atau sebenarnya bukan kebetulan ya, segala sesuatu itu sepertinya udah Allah atur sih ya, bakalannya muncul di beranda kamu, kayak gitu kan, kadang kala kan seperti itu. Eh, dan ya, kemungkinan itu udah jadi kehendak Allah ya kamu ngeliat video ini. Entah sih akan mendapatkan seberapa banyak penonton atau siapa yang bakal nonton video ini, yang bakal nonton sampai selesai juga, nggak tahu. Tapi saya benar-benar bikin channel ini itu memang selain untuk sebagai pengingat diri sendiri, juga pengen berbagi apa ya ilmu yang saya dapat atau tentang banyaknya kisah-kisah yang saya baca, kisah-kisah teladan terutama gitu. Dan berharapnya kita saling berbagi ilmu tentu akan em, menjadi amal jariah bagi diri kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Oh ya, yuk kita bersyukur dulu nih sama Allah karena Allah itu maha baik, maha penyayang, maha pengasih teman-teman. Yang sudah setiap hari mengurus kita, memelihara kita, ya, dari kita bangun tidur, kita tidur malamnya, bangun lagi setiap hari sepanjang umur kita, teman-teman. Begitu banyak nikmat yang udah Allah berikan. Gak lupa nih teman-teman, kita panjatkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman yang saya sayangin, saya punya sebuah kisah teladan yang pernah saya baca. Jadi kisah ini tentang seorang pedagang kerupuk nih, teman-teman. Dan qadarullah pedagang kerupuk ini adalah seseorang yang memiliki kekurangan fisik. Jadi beliau buta, teman-teman. Namun Allah mengkaruniakan beliau, si pedagang kerupuk buta ini, dengan hati yang ikhlas. Seperti apa ceritanya? Yuk, kita langsung aja. Jadi teman-teman adalah seorang pedagang kerupuk yang walaupun dengan segala keterbatasan kondisinya tersebut, akan tetapi beliau ini tidak mau menyerah dengan nasib dan tidak mau mencari hanya mencari belas kasihan orang. Jadi dia berikhtiar, dia setiap hari berdagang menjajakan kerupuknya dari satu tempat ke tempat yang lain. Hingga suatu hari, pedagang kerupuk yang buta ini teman-teman, ia berjumpa dengan seorang pemuda. Yang pemuda ini bermaksud untuk membeli kerupuk si pedagang buta tersebut. Lalu teman-teman tahu nggak kira-kira apa yang terjadi di antara mereka? Apakah hanya sekedar pembeli dan penjual? Percakapan singkat, saya beli kerupuknya Pak. Oh iya berapa seperti itu? Tidak teman-teman. Jadi si pemuda ini bertanya kepada si pedagang jual kerupuk buta tersebut. Pak, seandainya saya boleh bertanya, bila mana saya meminta kembalian uang dari Bapak kepada saya, padahal saya sebenarnya belum bayar Pak. Gimana tuh Pak? Apa yang akan Bapak lakukan? Kan mohon maaf Bapak nggak tahu. Lalu teman-teman, si pemuda ini kaget ketika si pedagang kerupuk buta ini menjawabnya. Saya percaya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, anak muda. Maka saya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rezeki kepada saya. Bila mana memang itu rezeki saya, maka saya tentu tidak akan kehilangan rezeki tersebut. Tetapi bila mana rezeki itu memang bukan untuk saya, tentulah rezeki itu tidak saya dapatkan. Maka si pemuda ini pun tertegun teman-teman. Ia merasa terkesan dengan jawaban si pedagang buta yang ikhlas hati ini. Ia tidak menyangka dengan segala keterbatasan fisik yang dimiliki oleh si pedagang buta ini, ternyata memiliki hati yang benar-benar ikhlas. Maka setelah pemuda tersebut mendapatkan jawaban dari si pedagang kerupuk yang buta tersebut, si pemuda ini pun membayar lebih dari yang seharusnya dan diberikan kepada bapak pedagang kerupuk yang buta tersebut, teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, di dalam sebuah hadis riwayat Muslim juga disebutkan bahwa Allah telah catat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka betullah bahwa memang rezeki itu tidak akan pernah tertukar teman-teman. Sebab semua sudah ada takarannya, udah ada perhitungannya, dan udah ada jatahnya masing-masing. Selain itu teman-teman, ada di dalam Quran surat Al-Hud ayat ke-6. Terjemahnya seperti ini. Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Masya Allah. Jadi teman-teman semoga kisah teladan kali ini bisa memberikan kita banyak hikmah dan kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ada sang pemberi rezeki yang maha adil. Sampai berjumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.